Kalau mau jawab Mas Yando. Tadi gimana? Jadi, oh ya, nih Mami Yunita nanya kejatuhan spiritual itu maksudnya gimana? Enggak kan Mas Eh, Bani? jadi jadi gini, eh, kejatuhan. Jadi kayak kita, contohnya di grade A, grade B, atau grade C. Kalau kita akan setiap hari melakukan meditasi atau contohnya tirakat lah, gampang gitu. Tirakat untuk mencapai sesuatu tujuan yang kita mau. Nah, kita saat melakukan kegiatan yang kurang benar, pasti akan jatuh kan? Itu bentar-bentar. Jadi kita pasti akan mengalami penurunan. Jadi kayak dari grade A turun sampai akan hilang gitu. Harus kita mengulang lagi sampai ke tataran yang sama atau bisa lebih lagi. Oke, jadi mungkin contohnya yang tadinya mungkin spiritual tuh maksudnya mungkin lebih tajam, lebih tercerahkan, terus tiba-tiba kita melanggar hal buruk jadinya Pola kayak pikir kita lebih bersih gitu kan. jadinya Tidak hanya jadinya tajam malah tapi pola kebalikannya. pikir kita lebih bersih. Mm-mm. Oh, Harus diasah kalau lagi. Mas Yando sendiri, oke, kalau Mas Yando sendiri gimana nih Mas? Kejatuhan spiritual. Kayak apa tuh? Itu sih tadi sih penurunan ya. Misalnya kita udah tirakat, misal puasa atau apa itu untuk salah satunya kan untuk menjernihkan pikiran tadi itu. Dengan adanya kita melakukan hal yang nggak benar, misal kayak Mas Bani tadi bilang mau limo gitu kan ada konsekuensinya, mungkin ada bisa jadi apa penurunan penurunan grade lah gitu. Sama sebenarnya sih Mas, sama. Kegagalan sih mungkin. Jadi harus ngulang ke awal lagi. Ada nggak sih Mas Yando pengalaman contoh kayak kejatuhan spiritual tuh kayak apa, misalkan yang tadinya dia pola pikirnya jernih atau misalkan dia pikirannya tajam jadi nggak tajam gitu, ada nggak tuh Mas? Pengalaman atau dengar cerita orang kayak gitu? Kalau itu wajar, aku pasti mengalami kalau gitu. Kalau Mas Yando? Kalau gini, kan gini. Jadi ada di strike gini. Aku udah mencapai apa yang ku capai karena aku perbuatanku sendiri menggampangke, ada konsekuensi yang ku terima, itu pasti ada. Oke, oke, oke. Kalau Mas Yando sendiri gimana Mas Yando? Ada nggak pengalaman pribadi? Pasti ada. Pasti itu. Oke, oke. Nah, yang lain ada nggak nih yang mau nanya lagi? Nah, ini dari Kak Oki nanya, itu kan kalau perbuatannya buruk ya. Kalau misalkan perbuatannya nggak lengkap, maksudnya gini, perbuatannya misal nggak lengkap ngelakuin kewajiban ibadah di hari itu aja, itu bisa mengalami kejatuhan spiritual kah? Ya bisa, Pak itu. Karena kita sudah diwajibkan untuk ibadah, kalau kita tetap mengingkari pasti akan ada penurunan atau kadar-kadar yang di diri kita bahkan kurang, itu tetap ada. Ya yang pasti dosa itu genah. Oke, oke. Kalau Mas Yando gimana Mas Yando? Ya, pasti itu minimal dosa. Setuju. Kan kalau misalnya kita emang udah diwajibkan untuk beribadah gitu, terus kita nggak ngelakuin kewajiban itu, pasti kan ada yang kurang. Kurang apa gitu, minimal ya dosa itu tadi. Oke, jadi memang pengaruh juga nih Kak Oki, ternyata bisa ke arah dosa kalau misalkan kita nggak ngelakuin kewajiban ibadah di hari itu. Ini kan tadi kita udah bahas yang hal-hal yang keren-keren banget nih ya Mas Bani, Mas Yando. Boleh nggak sih kayak dari kalian nih Mas Bani, Mas Yando, pesan-pesanan nih buat para viewers, followers sama anak-anak milenial, khususnya aku nih, tentang spirit kemerdekaan itu tuh gimana gitu. Kalau aku untuk saat ini, karena momen kita, momen suro, barengan dengan kemerdekaan,
Hmm? Jangan lupa doain para pahlawan yang sudah nggak ada. Itu penting. Karena banyak yang terlupakan, banyak yang nggak dapat doa. Itu kasihan mereka. Udah memperjuangkan Indonesia tapi nggak dapat doa. Kasihan dah. Kalau dari Mas Yando sendiri gimana Mas Yando? Pesan-pesannya nih. Kalau aku sih pesennya kan sekarang udah zamannya milenial ya, era milenial gitu. Lebih ke muda-mudinya sih. Kalau menurutku kan malam tirakatan itu momentum kontemplatif tadi itu untuk istilahnya kalau menyebut itu ATM, sama kayak istilah Kang Mas Arif dulu itu. ATM itu kita amati, tiru, modifikasi. Jadi amati apa yang sudah terjadi ke belakang, tiru yang baik-baik dari leluhur, dari para pejuang gitu, dan dimodifikasikan ke era sekarang, era zaman sekarang gitu. Terus juga kalau menurutku sih ya ada tambahan lagi, eh, jadi banyak anak muda sekarang itu mereka udah ini terpengaruh banyak sama modernisasi. Halo? Iya, ya. Oke, dengar-dengar kita. Nah, Oke, sip. Nah, oke. ini ngomong-ngomong mendoakan ya, mendoakan pahlawan ini dari Kak Anindah nanya itu sama aja kayak channelnya nggak sih mendoakan pahlawan itu? Kalau mendoakan ya kita doain toh. Kayak kita gimana ya? Kita datang ke suatu tempat kita doain. Kalau nggak kita nggak datang ya kita doain untuk para pahlawan kita gimana supaya mereka dapat tempat yang baik. Udah naik level. Udah. Oke, oke sip. Oke, jadi kayak gitu ya, Kak Anindah. Mungkin lebih kayak ini ya. Mungkin kayak kita datang ke sebuah monumen, monumen nasional atau mungkin museum ngelihat kayak kalau aku kan kalau di Jakarta tuh ada namanya museum, ada tuh museum lubang buaya contohnya ya kan kita ngelihat ya kayak apa namanya kayak beberapa peninggalan dari tokoh pahlawan. Biasanya tuh kalau aku datang ke sana ya kita lihat ya bekas-bekas dari mereka itu entah itu baju atau barang-barang atau gimana ini punya siapa. Nah itu biasanya sih kalau aku langsung doain kayak gitu ya. Mungkin kalau yang muslim ya kita kirim al-fatihah kayak gitu sih, lebih mendoakan biar tenang di sana kayak gitu. Nah ini ada yang nanya nih. Itu penting. Kalau itu tadi ada tips lagi. Umpama kita datang ke Apaan? suatu tempat yang bersejarah, rasakan feel-nya, tarik energinya, rasakan feel-nya, doain dah di situ. Nanti pasti akan ciamik nanti. Ya, setuju. Oke Oh oke iya, kalau oke. kalau kalau mendoakan sih sama channeling menurutku beda ya. Kalau mendoakan ya kita sekedar mendoakan orang yang sudah mendahului kita. Tapi kalau channeling bagiku sih menautkan rasa sih. Ada tujuan tersendiri untuk menautkan rasa kepada siapa yang mau kita channeling gitu. Oke kalau gitu. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Den 47 Purbalingga. Boleh ini, dia nanya hari yang baik waktu tirakat itu kapan? Monggo Mas Bani, Mas Yando. Kapan hari yang baik buat tirakat? Semua hari pasti baik, tapi ada jam, ada perputaran tertentu. Hmm. Yaudah, masih ada dulu, masih ada dulu. Ya, nek menurutku sih semua hari itu baik ya buat tirakat ya. Tapi memang ada hari-hari khusus yang Oke. Nah, kalau dari Mas Bani gimana Mas Bani? Kalau hari semua pasti ada baik, tapi ada jam dan hari paling baik di hitungan paling tinggi itu ada. Oke. Jadi Mas Den 47 kali enggak jadi hari yang baik waktu tirakat itu kapan? Nah, ini sebenarnya tergantung dari tirakat yang mau Mas jalani nih, tergantung harinya apa, kapan, jam berapa kayak gitu, sesuai based on Mas Bani dan Mas Yando gitu, tadi sampaikan. Oke, ya ini dari Mas Abian Sami. Ya, saya yakin para pahlawan syahid di jalan amin. Ya, mudah-mudahan syahid meninggalnya dan karena memperjuangkan Indonesia untuk merdeka ya, karena kan udah lama dijajah oleh penjajah negara lain kan. Gitu.
Oke, ini mungkin satu lagi kali ya Mas Bani. Dari Mbak Fatimah. Dia nanya, tadi kan dia nanya, misalnya kita tirakat puasa 14 hari, tapi belum sampai 14 hari udah bolong-bolong, gak konsisten. Nah, itu apakah harus mengulangi dari awal dengan niat kita atau tetap lanjut? Nek aku sendiri, kebiasaanku, aku lebih baik mengulangi dari awal. Karena esensinya pasti akan lebih baik dari awal daripada kita di tengah bolong, kita ngulang, nanti akan menyepelekan untuk kedepannya. Oke. Oke, kalau dari Mas Yando gimana Mas Yando? Kalau aku sih lebih baik mengulang ya. Kalau dilanjut nanti malah hilang esensi untuk tirakat tadi itu. Oke, jadi baiknya Kak Fatimah mending mengulang aja, karena kan kayak mungkin kalau bolong terus dilanjutin tuh kayaknya kayak ada yang kurang gitu ya. Ya, esensinya pasti akan beda. Lama kelamaan pasti akan dia gampang ke. Oh, kemarin tak ulang nggak apa-apa, tak ulang. Bakalan nggak karu-karuan nanti. Oke, ini kita ada lagi pertanyaan soal tirakat nih. Oke, nah mungkin gini kali Mas. Ini ada yang nanya nih Mas Abian. Oke, dari Abian Sami. Dia nanya eh tirakatan yang terjadi sekarang ini di masyarakat kurang dapet. Mohon maaf, emang butuh kesadaran tinggi. Emang bener ya Mas ya? Iya, nah, aku mengakui ya. Karena masyarakat kesadarannya kurang tinggi, egonya terlalu tinggi. Udah itu. Dan pengen sakti. Udah. Karena padahal sejujurnya tirakat hanya tidak untuk kesaktian. Oke, kalau dari Mas Yando gimana Mas Yando? Iya, sama sih. Eh, kurang dapet sih memang kalau zaman sekarang, apalagi udah zaman itu eh, tinggal mencet tombol, semua pengetahuan ada, itu malah justru nggak ada filter untuk tirakat. Hmm. Ah, oke. Oh iya, tadi nih yang nanya bukan Kak Fatimah tapi Kak Salsabila. Maaf ya, soalnya nama itu nggak terlalu jelas tadi. Lanjut lanjut, Mas Yando. Gimana Mas Halo, Yando? halo. Ya, ya, dengar. Ya, lanjut lanjut. Nah, kalau Dengar. bagiku gini sih, tapi tirakat itu apapun rasa susah atau rasa nggak enak yang kita dapat dan kita persembahkan untuk Tuhan, itu bagiku itu tirakat sih sebenarnya. Tapi memang zaman sekarang itu, apalagi milenial sekarang itu kan udah pada males lah tirakatan itu, nggak kayak orang dulu gitu. Jadi esensinya nggak ada. Hmm. Oke, jadi mungkin karena balik lagi udah zamannya udah beda ya. Tapi mungkin ada beberapa yang masih mempraktekkan si tirakatan itu. Nah, iya benar, dari ini Kak Oki nanya nih. Tadi sorry ya, tadi yang nanya itu Kak Salsabila bukan Kak Fatimah. Yang soal kalau misalkan tirakat itu bolong-bolong tuh harus lanjut apa ngulang dari awal. Nah, itu tadi jawabannya udah dijawab bahwa harusnya lebih baik mengulang dari awal karena biar dapat esensinya. Nah, ini dari Kak Oki, tirakat itu kan buat menurunkan ini kan salah satu ini buat menurunkan ego kan salah satu tujuannya dari si tirakat itu tadi udah dijelasin sama Mas Yando sama Mas Bani, memang tirakat itu adalah salah satunya adalah untuk menekan ego kita kayak gitu ya Mas Yando ya, Yep, bener banget. sama Mas Bani. Oke, ada lagi kah yang mau nanya nih? Ntar kita tunggu. Habis ini pasti bakalan ada pertanyaan keren. Tadi kita mau closing tapi oke, banyak yang nanya nih mumpung ada yang nanya. Aku tunggu ini mumpung masih ada waktu.
Nah, tadi nih dari Mami Yunita, dia nanya, para pahlawan itu sebelum berperang apakah melakukan tirakat juga ya? Silahkan Pasti, dari itu pasti. Menurutku, itu pasti karena mereka punya tujuan untuk tujuan tertentu dan mereka harus bersinkronisasi dengan semuanya yang ada di area itu. Pasti mereka punya tirakat sendiri-sendiri. Terus untuk tujuannya pasti kan untuk memerdekakan dan adalah tujuan lain-lain. Itu pasti ada untuk tirakat. ya pasti kalau yang mungkin kalau secara muslim kayak mungkin puasa gitu ya, terus sholat Iya. dengan selain sholat itu sholat sunnah mungkin atau sholat malam kayak tahajud atau istiqoroh mungkin kayak kayak gitu ya Mas Yando ya. Karena kayak aku bilang tadi itu kan Terus cuma rasa sakit atau yang enggak kita rasa nyaman dalam diri, tapi untuk kita persembahkan untuk Tuhan masyarakat. Oke, kalau kayak gitu. Nah, ini dari Mbak Anindah nanya sinkronisasi area itu gimana maksudnya, Mas Bani? jadi gini, tak kasih contoh sekalian, sebut nama enggak apa-apa lah. Jadi kayak Bung Karno, dia tirakat di Alas Purwo, dia bermeditasi, bersinkronisasi dengan alam itu, dengan areanya, batu, tumbuhan, pohon, air, terus benda-benda yang nggak kelihatan, makhluk yang nggak kelihatan. Dia dia bermeditasi, terus mensinkronkan diri dengan itu untuk lebih paham, lebih detail dengan apa yang ada di area itu. Seperti itu. Terus nanti dia punya bacaan-bacaan sendiri, terus punya doa-doa sendiri, dirapalkan, biar ada tujuannya sendiri nanti. Kalau tujuannya itu. Oh, oke oke. Jadi lebih Terus kayak di Ponegoro, dia tertirah di mana, terus kayak di Gua Langse, terus dia meditasi di situ, gitu ada juga. ya, tadi kan Mas Bani cerita tuh tentang sinkronisasi area itu maksudnya gimana? Dari Mas Yando sendiri itu apa sih sinkronisasi area itu? Iya, aku setuju sama Mas Bani tadi bilang itu nyawiji sama alam. Oke, oke. Nah, ini ada yang nanya man_cun9 kalau tirakat itu tuh perlu wewangian seperti dupa gitu nggak sih? Coba kita jawab, mungkin bisa jawab Mas Bani dulu. Kalau itu pasti wewangian difungsikan untuk mensinkronkan dan menenangkan diri kita untuk ketujuan yang benar-benar sunyi dan nyawiji dengan diri kita yang paling dalam, itu pasti. Terus ada juga yang difungsikan untuk barang-barang yang nggak kelihatan, itu juga ada. Jadi semua wewangian itu ada fungsinya, ada wewangian khususnya juga ada. Oke oke. Jadi tergantung tirakatnya ya, Mas ya. Tergantung tujuannya, kesiapannya, apanya. Oke oke. Contoh Mas ini, Yando sendiri? contoh, Oke, oke, boleh. aku tirakat di Candi A, pakai wewangian gaharu. Tujuanku untuk apa? Untuk pola pikirku biar jernih, terus biar bisa handle apa yang aku kerjakan tiap hari itu. Dan nanti kan aku niru dari pahlawan A, pahlawan B, atau tradisi A, tradisi B itu. Oh, jadi nggak asal ya tirakatannya ya. Oke oke. Jadi tergantung dari itu yang tadi Mas Bani bilang ya 3R. 3R itu apa Mas Bani? Ada yang nanya. Bani. Rasio, otak, raga, rasa. Semua harus sinkron dan harus berbarengan. Udah itu udah. Oke, ini ada yang tanya lagi nih, Mas
Bani, Mas Yando, kalau dari sisi ini kan sisi dari tokoh pahlawan Tirakatan. Kalau dari sisi penjajahnya itu ada nggak sih Mas yang kayak gitu melakukan tirakat? Mas Dani coba Mas Ada, Dani. Denger nggak? menurutku ada. Menurutku ada. Oke, Karena oke. Jadi, karena mereka pasti kayak gini juga paham. Di negara mereka kayak gini pasti ada. Tapi beda bahasa aja. Udah itu. oke. Kalau dari Mas Yando, gimana Mas Yando? Nah itu aku kurang paham sih. Makanya aku nggak berani jawab karena kurang paham masalahnya. Untuk yang penjajah dari sisi penjajah aku nggak paham. Oke, oke. Sip, kalau kayak gitu. Oke, ini ada yang kayak mungkin ada ya. Oke, kalau gitu nih. Ada lagi kah yang mau tanya sebelum kita mau posting nih? Posting IG Live. Karena ternyata seru juga ya bahas tentang tirakat. Karena kan kemarin terakhir kita bahas tirakat itu tuh pas kemarin suro kan. Tirakat tuh kayak apa? Ternyata balik lagi ke tentang hal-hal yang bersifat kemerdekaan. Ternyata tokoh-tokoh pahlawan itu juga melakukan laku spiritual yaitu tirakatan dengan tujuan adalah yang seperti Mas Bani tadi bilang biar pikiran kita lebih jernih, lebih tercerahkan kayak gitu ya Mas ya. Mas Bani, Mas Yando. Aku mau nambahin boleh nggak? Boleh, silahkan. Kayak penjajah tadi. Mm. Di penjajah dari Jepang, mereka sebelum turun perang, mereka dibaiat, mereka dikasih jimat, diisi Mm-mm. supaya mental mereka tinggi, mental mereka kuat. Ya itu. Contohnya kayak samurai, pasti ada. Pernah dengar kan samurai yang asli dari zaman dulu mesti ada kayak kantongnya itu, ada kayak rajahnya itu. Nah, itu salah satunya isiannya. Oh, oke oke ya ya pernah dengar kayak gitu. Jadi memang Yang kayak dulu pernah pernah kita singgung sih sebenarnya, tersuruh nyari gambar itu kan, yang kotak kecil segini lah itu. Nah, itu ada isiannya. Terus ada, kalau orang Chinese bilang ada tok dari kekaisarannya gitulah, tanda dari kekaisarannya. oke oke. Mungkin kalau dari sisi penjajah, kalau buat Mbak Pulo Sylvia, mungkin kalau dari sisi penjajah tuh mungkin lebih kayak jimat kali ya. Yang seperti tadi Mas Bani bilang, kalau Jepang Hmm, dia tuh jimat, mungkin bentuknya kayak sebuah benda atau rajah gitu yang dia bawa kemana-mana. biar spiritnya tinggi, mental untuk Mm-mm. bertarung, menduduki biar tinggi. Jadi kayak gini, orang kalau kayak gitu, mereka pasti untuk membunuh itu pasti lebih gampang, karena mereka sudah tidak sadar, dan mental, karena mental mereka tinggi, ya udah bunuh, gampang bunuh, masa sulit tinggal bunuh kan. Cuma kan kadang tekad mau bunuhnya mungkin maju mundur. Nah, itu dengan adanya jimat itu mungkin bisa membulatkan Apa ya? tekad mereka waktu itu dengan perang. Uh, Nah, ini dari Mbak Oki, mungkin kalau tentang 3R sama DKP mungkin kita mungkin bisa bahas mau dibahas kah Mas Bani tentang bedanya 3R sama DKP? Manut, ikut-ikut aja. Boleh, boleh. Mungkin Mas Bani boleh silakan 3R tuh kayak apa sih Mas? Tadi kan raga, rasio, sama rasa. Itu bedanya apa sama DKP? Mungkin buat refresh mind aja sih. Kalau DKP kan desa, kala, patra, jadi tempat, waktu, zaman. Kalau tidak salah ya. Jadi tinggal disinkronkan sendiri aja, digabungkan dengan kesadaran kita, kesadaran 3R kita. Mau tujuannya untuk apa? Nah, itu aja dulu. Nanti digabungkan, diolah lagi dengan kesadaran kita, waktunya, terus tempatnya, suasananya, zamannya, kan gitu. Oke, kalau dari Mas Yando, gimana Mas? Bedanya 3R sama DKP apa nih Mas Yando? Sama sih, sama menurutku tuh sama. Oke, jadi sama ya. Oke. Oke, ini mungkin dari Mbak Anindah bilang berarti penjajah juga pakai ilmu kanuragan atau mistis. Mungkin bukan mistis ya,
kepercayaannya dia yang bersifat spiritual atau hal-hal yang mungkin gaib gitu kali ya. Kalau contohnya kan kayak tadi Jepang, samurai dia pakai jimat yang mungkin sebuah benda atau mungkin ada benda yang ada rajahnya kayak gitu sih. Yang contohnya sih yang Jepang kan rada-rada mirip nih, dia punya budaya sama kita kan, dipercaya hal-hal yang kayak gitu. Oke deh. Oke, ini udah terakhir ya teman-teman, mungkin kita bisa lanjut lagi nih di kesempatan selanjutnya karena udah jam 9 lewat, jam 9 lewat ya. Kita masih ada aktivitas lain besoknya. Jadi thank you ya buat Mas Bani, Mas Ariando Yuk. udah mau sempetin nih waktunya buat join IG Live, bahas-bahas yang seru-seru. Nanti nextnya kita bahas-bahas yang seru lagi ya. Oke, iya. Dari Mas Yanda memang sering gak kedengeran karena memang pengaruh sinyal Mami gitu. Oke, jadi thank you ya teman-teman penonton yang udah nonton IG Live ngobrol-ngobrol kita. Jadi nanti nextnya jangan lewatin lagi ngobrol-ngobrol kita selanjutnya, bahas-bahas yang hal-hal yang keren kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari kalian yang mau suggest ke kita atau misalnya mau ngasih ide, kira-kira kita bisa bahas tema IG Live itu mau apa sih? Nanti kita boleh DM ke kita, suggest ke kita atau rekomen ke kita, kira-kira kita bisa bahas tema apa sih, atau mungkin hal-hal yang lagi viral atau kayak gimana, atau hal-hal yang bersifat mistis, atau mungkin bahas tentang hal-hal yang mistis atau yang serem segala macam, itu boleh DM ke kita ya, nanti kita coba bahas di next IG Live selanjutnya gitu. Oke, thank you semua, dadah. Yuk, Dadah, makasih. thank you Mas Mani. Yuk, Dadah. terima kasih.